Selamat datang di channel Ambang Kematian. Di episode ini, kami akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Dendam Sinden di Belakang Panggung Wayang. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya, supaya kamu tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya di channel Ambang Kematian. Dietaridim, kamu mungkin pernah dengar kalau setiap kesenian punya pantangan. Bukan pantangan karena biar seru, tapi karena ada yang ikut mendengar. Dalam dunia wayang, ada lagu-lagu yang harus dinyanyikan tepat. Bukan cuma nadanya, bukan cuma liriknya, tapi juga niatnya. Salah sedikit saja, katanya bisa mengundang penonton yang tidak terlihat. Dan di antara semua pantangan itu, ada satu urban legend yang paling sering dibisikkan, tentang seorang sinden yang dendamnya tidak pernah selesai. Orang menyebutnya sinden belakang panggung. Ia tidak muncul di tengah panggung, ia muncul di tempat yang jarang kamu perhatikan. Di balik kelir, di belakang gamelan, di sudut gelap, tempat kabel-kabel berseliweran. Dan katanya, kalau ada pengantin atau pemusik yang menyanyikan satu lagu tertentu dengan cara yang salah, sinden itu akan menempel. Bukan menempel di pakaian, tapi menempel di napas. Dan begitu ia menempel, satu persatu nyawa di sekitar pesta akan mulai murah. Namaku Raka, aku pemain kendang. Sudah 8 tahun ikut grup karawitan dan wayang orang keliling. Kerjaanku sederhana, jaga irama, jaga suasana, jaga supaya semua yang di panggung tetap selaras. Temanku, Bagas, adalah pengrawit paling cerewet. Dia suka bilang, yang bikin acara aman itu bukan satpam, tapi tata krama. Aku sering menertawakan omongannya. Sampai malam itu. Malam itu kami dapat job wayangan untuk acara pernikahan di pinggiran kota. Lokasinya rumah besar, halaman luas, tenda putih berjajar, lampu-lampu kuning menggantung seperti bintang buatan. Tamu ramai, makanan melimpah, dekor bunga mahal. Semua kelihatan meriah dan aman. Di ujung halaman, panggung wayang sudah berdiri. Kelir putih, belencong, gamelan lengkap, kursi dalang, dan ruang kecil di belakang panggung, tempat kami biasa naruh tas, rokok, minum, dan tempat orang biasa menghindari sorot lampu. Aku datang sore, sekitar jam 4. Langit cerah, tapi anginnya dingin aneh, seperti angin yang membawa bau tanah basah dari tempat yang jauh. Begitu aku menurunkan kendang, Bagas langsung nyolek lenganku. Rak, lihat pojok belakang panggung. Aku menoleh. Di pojok ada kursi plastik kosong. Kursi itu menghadap ke kelir, tapi posisinya di belakang panggung. Emang kenapa? Tanyaku. Bagas menelan ludah. Kursi itu biasanya buat tamunya. Aku mendengus, berusaha santai. Wah, kamu mulai lagi. Urban legend, Bagas. Bagas tidak tertawa. Kalau ada kursi ngadep kelir dari belakang, berarti ada yang minta ditontonin. Aku ingin membantah, tapi saat itu seorang panitia mendekat. Panitia itu namanya Mas Kunto, koordinator acara. Dia ramah, tapi matanya lelah. Mas, nanti setelah akad, kita mulai hiburan ya, katanya. Pak Dalang sudah siap, tapi ada permintaan dari keluarga pengantin. Aku mengangguk. Minta apa, Mas? Mas Kunto menggaruk kepala. Mereka minta ada sesi tembang Jawa khusus. Pengantin perempuan suka lagu Kembang Gendis. Begitu Mas Kunto menyebut judul itu, Bagas langsung menegang. Aku merasakan bulu kuduku naik tanpa tahu kenapa. Kembang Gendis, aku mengulang. Mas Kunto mengangguk. Iya, katanya lagu itu lagu favorit almarhum neneknya. Mereka pengen dinyanyiin pas pengantin masuk. Bagas menelan ludah, lalu menyela pelan. Mas, itu lagu Jangan Sembarangan. Mas Kunto tertawa canggung. Ah, Mas Bagas ini, kan cuma lagu. Bagas menggeleng. Kalau liriknya salah, itu bukan cuma lagu.
Mas Kunto terlihat bingung tapi kemudian mengangkat bahu. Pokoknya keluarganya minta. Mas-masnya bisa kan? Aku mengangguk walau dada terasa berat. Bisa. Mas Kunto tersenyum lega lalu pergi. Bagas memandangku, wajahnya serius. Rak, lagu itu ada pantangannya. Aku mendengus. Pantangan apa? Bagas menatap kursi plastik di pojok. Kalau dinyanyiin salah, yang nyanyi bakal ditempel sinden belakang panggung. Aku tertawa kecil. Ah, kamu dengar dari mana? Bagas menelan ludah. Dari orang tua dalang, dari orang-orang yang pernah kehilangan pemain karena kesalahan kecil. Aku tidak menjawab. Di belakang panggung, angin mendadak berhenti. Dan aku merasa ada yang sedang menunggu. Malam mulai turun. Suara tamu makin ramai. Di panggung, Pak Dalang melakukan persiapan. Memasang wayang, mengecek belencong. Kami mulai sound check gamelan. Aku memukul kendang pelan. Bagas mengetuk bonang. Pemain saron memukul bilah dengan ritme pelan. Normal. Sampai satu momen yang membuat semua orang diam. Di belakang panggung, terdengar suara perempuan menyenandungkan nada lirih. Bukan nada itu halus, seperti suara orang menyanyi sambil menahan tangis. Aku menoleh. Di balik kelir ada siluet perempuan duduk. Rambutnya panjang, bajunya kebaya, tapi warnanya gelap seperti basah. Siapa itu? Bisikku. Bagas mematung. Rak, sinden, kita belum datang. Aku memanggil pemain lain, pelan. Kalian lihat itu. Pemain saron menoleh sekilas, lalu cepat-cepat memalingkan muka. Jangan dilihat lama-lama, katanya. Aku mengira mungkin panitia menyewa sinden tambahan. Aku melangkah ke belakang panggung. Saat aku mendekat, siluet itu menghilang. Tidak ada siapa-siapa, hanya kursi plastik kosong di pojok, menghadap kelir. Di atas kursi itu, ada setitik bedak putih, seperti bekas telapak tangan. Aku mundur, napas berat. Bagas mendekat, wajahnya pucat. Rak, kalau kamu lihat siluetnya, berarti dia sudah ngintip. Aku menelan ludah. Dia siapa? Bagas menatapku, suaranya pelan. Namanya, katanya, Nyi Laras. Sinden zaman dulu. Mati di belakang panggung karena dipermalukan dan dituduh mengundang penonton gaib. Ada yang bilang dia digantung, ada yang bilang dia jatuh, tapi semua sepakat dia tidak pernah benar-benar pergi. Aku terdiam. Suara gamelan dari depan panggung terdengar jauh, seolah aku berdiri di ruang lain. Tiba-tiba ponsel Bagas bergetar. Pesan dari Pak Dalang. Lagu Kembang Gendis nanti dinyanyikan sinden. Pastikan liriknya tepat. Jangan bercanda. Bagas menatapku, matanya seperti meminta bantuan. Aku mengangguk. Tenang, kita siap. Tapi dalam hati, aku tidak yakin. Akad selesai sekitar jam 7 malam. Tamu makin ramai, pengantin bersiap masuk, diiringi keluarga. Sinden kami akhirnya datang. Mbak Rini, dia sinden profesional, suara bagus, pengalaman banyak, wajahnya selalu tersenyum. Tapi malam itu, begitu dia naik panggung, senyumnya terasa dipaksa. Mbak, sampeyan gak apa-apa? Tanya Bagas. Mbak Rini mengangguk, tapi matanya melirik ke belakang panggung. Aku dari tadi ngerasa ada sinden lain di sini, katanya pelan. Bagas kaku. Aku pura-pura tidak dengar, menata kendang. Pak Dalang memberi tanda. Gamelan mulai. Pengantin berjalan pelan menuju pelaminan. Lampu-lampu tenda berpendar hangat. Mbak Rini mulai menyanyi, nada awalnya tepat. Liriknya mengalun indah. Tapi di bait kedua, aku melihat sesuatu. Di belakang panggung, siluet perempuan itu muncul lagi. Duduk di kursi plastik, menghadap kelir dari belakang. Kepalanya miring, seolah mendengarkan. Aku berkedip, siluet itu mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Mbak Rini. Saat itu, Mbak Rini tiba-tiba salah menyebut satu kata. Bukan salah nada, hanya satu kata di lirik. Satu kata yang membuat udara berubah. Gamelan masih jalan, tapi suara seperti tertahan.
belencong berkedip, dan Mbak Rini berhenti sejenak menelan ludah. Aku mengira dia akan memperbaiki, tapi suara kedua ikut masuk. Suara perempuan lain lebih pelan, lebih serak, menyusul dari belakang panggung, melanjutkan lirik yang Mbak Rini salah. Sing sira ucap, dudu tembang, nanging janji. Mbak Rini membeku. Pengantin tetap berjalan, tidak sadar. Tamu mengira itu efek duet. Aku menoleh ke belakang panggung. Siluet itu kini berdiri. Kebayanya terlihat basah, menempel di tubuh. Rambutnya menutupi wajah. Bagas memegang lenganku. Rak, stop. Tapi kami tidak bisa stop. Kalau gamelan berhenti mendadak, dalang marah, panitia panik, acara kacau. Dan anehnya, tangan kami seperti bergerak sendiri mempertahankan irama. Mbak Rini memaksa lanjut, suaranya gemetar. Tapi suara kedua terus menempel, menyusup di sela-sela, seperti bayangan di bawah lampu. Saat lagu selesai, tamu tepuk tangan. Pengantin sampai pelaminan. Semua terlihat sukses. Tapi Mbak Rini turun panggung dengan wajah pucat. Dia memegang lehernya, seperti ada sesuatu yang mencekik halus. Aku, salah ya, bisiknya pada Bagas. Bagas tidak menjawab. Dia menatap ke belakang panggung, mata berkaca-kaca. Dan di kursi plastik itu, tidak ada siapa-siapa. Tapi ada bunyi kain digesek pelan. Setelah sesi masuk pengantin, acara lanjut. Wayang semalam suntuk, Pak Dalang mulai jejer, cerita dibuka, tamu mulai santai, sebagian pulang, sebagian tetap menonton. Mbak Rini duduk di belakang panggung, memeluk botol air. Wajahnya pucat, bibirnya kering. "Mas Raka, aku kok sesek ya?" katanya. Aku memberi dia minum. "Minum dulu Mbak." Dia meneguk, tapi langsung batuk. Batuknya tidak wajar, seperti ada pasir di tenggorokan. Bagas mendekat, serius. "Mbak, sampeyan tadi salah liriknya kata apa?" Mbak Rini mengingat, matanya kosong. Aku bilang Mang Esti. "Harusnya Mang Esti." Bagas menghela napas, wajahnya makin pucat. "Itu bukan sekadar ejaan," katanya pelan. "Itu beda makna. Yang satu doa, yang satu undangan." Aku menelan ludah. "Maksudnya undangan apa?" Bagas menatap ke bawah, suaranya sangat pelan. Undangan buat sinden yang belum selesai nyanyinya. Saat Bagas berkata itu, Mbak Rini tiba-tiba berhenti batuk. Dia menatap lurus ke Clear, tidak berkedip. Bisik, serak, bukan suara Mbak Rini. "Nyanyi nih, durung rampung." Aku mundur refleks. Bagas menggigit bibir. Mbak Rini mengerjap seperti baru sadar. "Apa tadi? Aku ngomong." Aku dan Bagas saling pandang. Aku ingin bilang tidak apa-apa, tapi saat itu lampu di belakang panggung mati sebentar. Gelap 1 detik, lalu menyala lagi. Dan ketika lampu menyala, di cermin kecil dekat kotak make up Mbak Rini, aku melihat pantulan perempuan berkebaya, gelap, berdiri tepat di belakangnya. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Aku menatap cermin lagi. Pantulan itu masih ada. Dan bibir pantulan itu bergerak, seolah menyanyikan sesuatu tanpa suara. Bagas menutup cermin itu dengan kain, cepat. "Mbak Rini, sampeyan ikut saya. Kita bersih-bersih dulu." "Bersih-bersih?" Mbak Rini bingung. Bagas mengangguk. "Wudu, baca doa. Jangan sendirian." Mbak Rini mengangguk lemah. Aku ingin ikut, tapi Pak Dalang memanggil. "Kendang, kejar irama." Aku kembali ke depan panggung, tangan memukul kendang, tapi pikiranku tertinggal di belakang. Selama 1 jam berikutnya, aku mendengar suara sinden. Padahal Mbak Rini tidak lagi di panggung. Suara itu muncul di sela-sela gamelan, halus seperti angin lewat daun. Kadang terdengar dekat telingaku. "Sing salah, kudu dibayar." Aku menahan diri agar tidak berhenti bermain. Keringat dingin mengalir.
Sekitar jam 11 malam, sesi wayang mulai memasuki bagian yang lebih ramai. Tamu yang tersisa lebih akrab, beberapa tertawa, beberapa makan lagi. Pengantin sudah ganti pakaian, duduk di pelaminan, sesekali turun menyapa keluarga. Pengantin laki-laki namanya Jaka. Wajahnya ceria, tapi terlihat lelah. Pengantin perempuan namanya Nisa. Dia anggun, cantik, dan senyumnya selalu sopan. Aku sempat melihat Nisa menoleh ke arah panggung berkali-kali, seolah ia mendengar sesuatu yang orang lain tidak dengar. Di sela-sela adegan, Mas Kunto datang ke panggung, wajah panik. "Mas Raka, sinden kita kok nggak kelihatan?" Aku menjawab pelan. "Mbak Rini lagi istirahat, kurang enak badan." Mas Kunto menghela napas. "Waduh, jangan sampai keluarga pengantin protes." Bagas muncul dari belakang, wajahnya lebih pucat. "Mbak Rini pingsan," katanya cepat. Aku kaget. "Kenapa?" Bagas menelan ludah. Dia bilang ada yang nyanyi di kepalanya. Terus dia minta disisir rambutnya. Aku bingung. "Sisir?" Bagas mengangguk. Katanya, kalau nggak disisir, Mbak Yu di belakangnya marah. Aku merinding. Mas Kunto menatap kami bingung. "Apa sih maksud kalian? Ini acara keluarga besar." Bagas menatap Mas Kunto dengan mata serius. "Mas, lagu Kembang Gendis tadi dinyanyiin salah." Mas Kunto tertawa canggung. "Ah, salah dikit wajar." Bagas menggeleng keras. "Bukan, ini salah yang bisa bikin nyawa hilang." Mas Kunto hendak marah, tapi tiba-tiba terdengar suara perempuan menyanyi keras dari arah pelaminan. Semua menoleh. Di dekat pelaminan, Nisa berdiri memegang mikrofon MCE yang entah bagaimana ada di tangannya. Matanya kosong, bibirnya tersenyum tipis. Dan dia menyanyikan bait Kembang Gendis dengan suara yang bukan suaranya. Suara itu serak, bergetar tapi indah. Tamu terdiam. Jaka, pengantin laki-laki, menatap Nisa bingung. Aku membeku karena nadanya tepat, liriknya tepat. Tapi rasanya seperti nyanyian orang yang sudah lama terkunci. Nisa melangkah turun dari pelaminan, masih menyanyi. Dia berjalan menuju panggung. Langkahnya pelan, anggun, seperti sinden yang sedang manggil penonton. Jaka mengejar. "Nis, kamu kenapa?" Nisa tidak menjawab. Dia hanya menyanyi, semakin pelan. Di belakang panggung, kursi plastik itu bergeser sendiri. Geserannya pelan, tapi jelas. Bagas berbisik, panik. "Rak!" Dia pindah target. Aku menelan ludah. Target siapa? Bagas menunjuk Nisa, pengantin. Nisa naik panggung tanpa izin. Pak Dalang berhenti sejenak, bingung. Tamu mulai gaduh. Aku berlari ke arah Nisa, tapi Bagas menahanku. "Jangan sentuh," katanya keras. Aku kaget. Dia pengantin, Bagas. Bagas menatapku tajam. "Kalau kamu sentuh, kamu ikut ditempel." Nisa berjalan ke belakang kelir, masuk ke ruang belakang panggung. Tempat gelap itu seharusnya cuma ruang kecil. Tapi saat Nisa masuk, aku merasa ruang itu seperti membesar. Jaka ikut masuk, panik. "Nisa, jangan." Kami mengikuti dari belakang dengan hati-hati. Begitu aku melewati kelir, bau tanah basah menyergap. Dan bau melati yang terlalu manis. Di dalam ruang belakang panggung, Nisa berdiri di depan kursi plastik itu. Di atas kursi, kini ada selendang sinden. Selendang itu tidak ada tadi. Nisa mengangkat selendang itu perlahan. Jaka mendekat, ingin mengambilnya. Tapi begitu Jaka menyentuh ujung selendang, dia menjerit. Kulit tangannya seperti kena air panas. Dia mundur, napas memburu. "Apa ini? Panas!" Nisa tersenyum tipis. Lalu dia berbicara dengan suara serak. "Sing salah nyanyi, kudu ngancani aku." Aku tidak paham semua, tapi Bagas langsung pucat. Itu bahasa Jawa. Artinya,
Yang salah nyanyi harus menemani dia. Aku menatap Bagas. Yang salah nyanyi Mbak Rini, bukan Nisa. Bagas menggeleng pelan. Yang salah nyanyi itu pemicu. Tapi yang dipilih bisa siapa saja yang terbuka. Pengantin itu terbuka, Ra. Karena malam ini malam pindah nasib. Aku merinding. Nisa mengangkat selendang itu, melilitkannya ke lehernya sendiri. Seperti sinden yang sedang berdandan. Tapi lilitan itu terlalu rapat. Nisa tidak kesakitan. Dia justru tertawa pelan. Biar aku sing nyanyi, kowe sing ambegan. Jaka menangis, memegang Nisa. Nisa, sadar, ini aku. Nisa menoleh ke Jaka, mata kosong, lalu mengusap pipinya dengan lembut. Gerakannya terlalu halus, seperti orang yang sudah latihan ratusan kali. Lalu Nisa berbisik ke telinga Jaka. Kowe, penganten, aku uga nati. Bagas memejamkan mata. Dia bilang, kamu pengantin, aku juga pernah. Aku menahan napas. Jaka gemetar. Nisa, ayo pulang, ayo. Nisa tersenyum lebih lebar. Dan dari balik rambutnya, aku melihat sesuatu. Bayangan perempuan berkebaya gelap berdiri menempel di punggungnya. Seperti dua tubuh dalam satu napas. Bagas berbisik, Rak, kita harus putus tembangnya. Gimana caranya? Tanyaku cepat. Bagas mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sehelai benang putih dan sejumput garam. Aku melongo. Kamu bawa itu? Bagas mengangguk. Aku selalu bawa, buat jaga-jaga. Ini bukan jimat, ini penanda batas. Dia menabur garam melingkar kecil di lantai dekat kursi plastik. Lalu dia mengikat benang putih pada kaki kursi. Mbak Rini salah lirik. Jadi kita harus benerin dengan cara menutup panggilannya. Dengan benang? Tanyaku. Bagas mengangguk. Benang ini buat ngiket suaranya, biar tidak pindah-pindah. Saat Bagas mengikat, Nisa berhenti tertawa. Dia menoleh cepat ke Bagas. Wajahnya berubah, marah. Ojo campur, jangan ikut campur. Bagas menahan gemetar. Dia melanjutkan, bibirnya komat kamit membaca doa. Nisa melangkah mendekat, selendang di lehernya berkibar sendiri meski tidak ada angin. Jaka berusaha menahan Nisa, tapi tubuhnya seperti lemas, seolah ada yang menguras tenaga dari dadanya. Aku menahan Jaka. Mas, tarik napas. Jangan ikutin nyanyiannya. Jaka terisak. Aku sesak. Nisa mendekat ke kursi plastik. Dia meraih benang putih itu. Begitu benang tersentuh, lampu tenda di halaman berkedip-kedip. Dan tiba-tiba, di belakang panggung terdengar suara gamelan lain. Bukan dari panggung, tapi dari bawah tanah. Dum, dum, dum. Seperti kendang dipukul dari dalam bumi. Bagas menatapku panik. Itu tanda penonton gaib datang. Nisa tertawa. Kali ini jelas bukan tawa Nisa. Saiki, kabeh ngrungokke aku. Sekarang, semua mendengarkan aku. Di luar, aku mendengar tamu mulai berteriak. Bukan karena takut, tapi karena bingung. Suara musik di panggung depan mendadak berubah kacau. Seolah semua pemain gamelan kehilangan tempo. Pak Dalang berteriak, siapa sing main ora bener? Siapa yang main tidak benar? Aku ingin keluar membantu, tapi Nisa menahan kami dengan tatapan kosong. Di matanya, aku melihat, bukan Nisa. Bagas berkata cepat, Rak, aku pernah dengar cerita Nyi Laras dari dalang tua. Dia sinden yang dipaksa nyanyi di pernikahan seorang priayi. Waktu itu, priayi itu mabuk dan mempermalukan dia di belakang panggung. Dia dituduh menggoda, dipukuli, dan suaranya diputus. Diputus, Bagas mengangguk. Mulutnya disumpal kain, lehernya diikat selendang. Dia mati tanpa sempat menyelesaikan tembang. Sejak itu, dia dendam pada panggung pernikahan. Dia muncul kalau ada lagu itu dinyanyikan salah, karena dia anggap itu undangan untuk melanjutkan tembang yang dulu diputus. Aku menatap selendang di leher Nisa. Selendang itu bukan sekadar properti, itu cara kematian Nyi Laras. Bagas berbisik, kita harus nyanyiin bait penutupnya dengan benar.
Biar tembangnya selesai, aku menelan ludah. Yang nyanyi siapa? Mbak Rini pingsan. Bagas menatapku. Kamu, aku kaget. Aku bukan sinden, Bagas. Bagas menggeleng. Bukan soal bagus, soal tepat. Kalau kamu takut, dia bakal terus nyanyi pakai napas orang lain. Aku menatap Nisa dan Jaka. Jaka semakin lemas, seperti ada sesuatu menghisap udara dari paru-parunya. Aku mengangguk meski tangan gemetar. Liriknya apa? Bagas merogoh tasnya, mengeluarkan buku kecil berisi notasi dan lirik. Ini bait penutupnya. Aku memegang buku itu, mencoba membaca. Tapi huruf-hurufnya seperti bergerak, seperti ditarik oleh bayangan. Nisa mendekat, wajahnya tepat di depan wajahku. Aku mencium bau melati dan tanah basah. Dia berbisik, bisik, serak, nyanyi, sing bener. Aku menarik napas. Aku mulai melantunkan bait penutup pelan, mengikuti notasi. Suaraku jelek, bergetar, tapi aku memaksakan. Begitu aku menyanyi, ruangan belakang panggung menjadi lebih dingin. Benang putih di kursi bergetar seperti senar, dan suara kendang dari bawah tanah semakin keras. Bagas menutup mata, ikut berdoa. Jaka berusaha bernapas, terengah-engah. Aku hampir selesai, hampir, tapi di kata terakhir, lidahku terpleset. Aku salah mengucapkan satu suku kata. Sekejap, semua hening. Lalu Nisa tertawa keras. Tawa itu membuat kacamata. Salah, benang putih putus. Garam di lantai, seperti tersapu angin. Padahal tidak ada angin. Dan dari balik kelir, muncul siluet Nyilaras lebih jelas daripada sebelumnya. Wajahnya terlihat, pucat, bibirnya biru, mata cekung, dan lehernya penuh bekas lilitan kain. Dia tidak berjalan. Dia meluncur pelan di atas tanah, tanpa suara. Nyilaras berdiri di belakang Nisa. Lalu ia memasukkan kedua tangannya ke dada Nisa, seperti mau meminjam napas. Nisa menjerit, jeritannya pendek, lalu hilang. Karena udara di mulutnya seperti disedot keluar. Jaka berteriak, "Nisa!" Dia mencoba memeluk Nisa. Tapi saat Jaka menyentuh Nisa, Nyilaras menoleh ke Jaka dan tersenyum. Penganten, nyawa loro. Pengantin, nyawa dua. Di luar panggung, acara mulai kacau. Lampu-lampu tenda mati satu persatu. MC kehilangan suara. Gamelan di panggung depan berbunyi sendiri, tanpa dipukul. Tamu-tamu berhamburan. Ada yang jatuh, ada yang pingsan. Beberapa orang berteriak kesurupan. Mas Kunto berlari ke belakang panggung. Wajahnya panik. Apa yang kalian lakukan? Tapi begitu dia masuk, dia berhenti seperti patung. Matanya membelalak melihat Nisa berdiri kaku dengan selendang di leher. Mas Kunto berbisik, "Astagfirullah." Bagas menarik Mas Kunto keluar. "Mas, jangan lihat." Mas Kunto tidak sempat. Dia sudah melihat. Nyilaras mendekat ke Mas Kunto, tapi bukan lewat langkah. Seperti kabut yang bergeser. Mas Kunto tiba-tiba batuk. Batuknya sama seperti Mbak Rini tadi. Seperti ada pasir di tenggorokan. Aku menyadari yang melihat terlalu lama ikut di bagi napasnya. Bagas menarikku. "Rak, kita harus keluar dari sini. Cari Mbak Rini, dia sumber salahnya." Aku mengangguk. Tapi sebelum kami bisa bergerak, Nisa mengangkat tangan, menunjuk ke arah kelir. Dan suara Nyilaras terdengar di seluruh ruangan belakang panggung, seolah ruangan itu jadi rongga besar. Sing salah, kudung ganti. Yang salah harus mengganti. Nisa melangkah maju menuju kursi plastik. Di atas kursi kini ada cermin kecil dan sisir. Benda-benda itu muncul begitu saja. Nisa duduk, lalu ia mulai menyisir rambutnya perlahan. Setiap tarikan sisir terdengar seperti kain diseret. Di belakang Nisa, Nyilaras berdiri menatap lurus ke arah kelir. Seolah ia sedang bersiap tampil. Jaka berlutut, menangis. "Nisa, please, aku..." Nisa menoleh pelan. Matanya basah.
tapi bukan karena emosi. Seperti mata orang yang sudah terlalu lama terendam air. "Mas, aku nggak bisa napas." Aku tersentak. Nisa masih ada di dalam, tapi dia seperti tenggelam di bawah suara Nyi Laras. Bagas berbisik cepat, "Rak, satu-satunya cara, selesaikan tembangnya dengan lirik benar." "Tapi kamu sudah salah." Aku gemetar. "Terus gimana?" Bagas menatap Nisa, lalu menatap Jaka. Suaranya pelan. Kalau tembangnya tidak bisa diselesaikan, dia akan mengambil napas pengganti. 2 napas paling hangat di pesta ini. "Pengantin." Aku merasa mual. Jaka menatap kami, putus asa. "Tolong." Kami menemukan Mbak Rini di ruang rias kecil dekat dapur. Dia terbaring lemas, wajahnya pucat. Bibirnya bergetar seolah menyanyi tanpa suara. Aku memegang bahunya. "Mbak Rini, bangun." Mbak Rini membuka mata pelan. Matanya kosong. "Nyanyi." Terus Bagas mengambil air doa dari botol kecil, mengusap kening Mbak Rini. Mbak Rini menjerit pelan, lalu menangis. "Mas, aku salah, aku salah. Aku dengar ada yang bisik." Bagas menatapku. "Dia masih sadar. Kita bisa pakai suaranya buat benerin." Aku menelan ludah. Tapi bagaimana? Nyi Laras sudah pegang pengantin. Bagas menghela napas. Harus ada yang jadi penutup. Dalam adat lama, kalau tembang salah dan mengundang, yang menutup panggilan itu harus menyerahkan suaranya. Bukan nyawa duluan, suaranya. Aku menatap Mbak Rini. Dia sinden. Suara adalah hidupnya. Mbak Rini menangis, tapi mengangguk pelan. "Kalau itu bisa selamatkan pengantin, aku siap," katanya terbata. Aku tercekat. Bagas mengangkat Mbak Rini pelan. "Kita ke belakang panggung." Kami kembali. Di sana, suasana makin mencekam. Tenda di luar sudah gelap. Hanya belencong yang menyala di panggung, seperti mata satu-satunya. Nisa masih duduk di kursi plastik, menyisir rambut. Jaka masih berlutut. Mas Kunto batuk-batuk, memegang lehernya. Begitu Mbak Rini masuk, Nyi Laras menoleh, senyumnya melebar. Akhirnya, sinden asli teka. Akhirnya, sinden asli datang. Mbak Rini gemetar, tapi ia melangkah maju. Dia berdiri di depan kelir, posisi sinden seharusnya. Dia menatap kosong ke depan, lalu mulai menyanyi bait penutup kembang Gendis. Dengan lirik yang benar, pelan tapi tegas. Suara Mbak Rini indah. Bahkan dalam ketakutan, suaranya tetap terlatih. Nyi Laras mendekat, menempel tepat di belakang Mbak Rini. Aku melihat rambut Nyi Laras bergerak seperti akar. Mbak Rini terus menyanyi, kata demi kata tepat. Saat sampai di kata terakhir, Nyi Laras mengangkat selendangnya dan melilitkannya ke leher Mbak Rini. Mbak Rini tersedak, suaranya pecah, tapi ia memaksa mengeluarkan kata terakhir. Kata terakhir itu keluar sangat pelan, nyaris bisik. Begitu kata terakhir selesai, Nyi Laras menjerit. Jeritannya mengguncang kelir. Belencong padam. Dalam gelap, aku mendengar suara kain putus dan suara jatuh. Lampu darurat menyala redup. Aku melihat Mbak Rini tergeletak. Matanya terbuka, tapi tidak bernapas. Selendang di lehernya terlepas, jatuh ke lantai seperti ular mati. Nisa terjatuh dari kursi, menangis, batuk, berusaha menarik napas. Jaka memeluknya, terisak. Mereka selamat. Untuk saat itu, Bagas menutup wajahnya. Mbak Rini, suaranya jadi penutup. Aku gemetar. Aku melihat ke kursi plastik. Kursi itu kosong lagi. Tapi di atasnya ada bekas duduk basah, seperti kain kebaya baru saja berdiri. Orang-orang mengira semuanya selesai. Mereka mengira itu cuma kesurupan biasa. Ambulans datang, panitia sibuk, keluarga panik. Mbak Rini dibawa ke rumah sakit, tapi katanya sudah terlambat.
Aku pulang pagi dengan kepala kosong. Bagas tidak banyak bicara. Kami berdua seperti membawa beban yang tidak bisa diceritakan ke siapapun. 3 hari setelah acara, aku mendapat kabar. Jaka dan Nisa sakit. Katanya Nisa sering sesak, batuk pasir. Jaka juga sering mimpi buruk. Ada panggung di rumahnya dan seseorang menyisir rambut di ujung tempat tidur. Aku mengunjungi mereka. Rumah mereka sekarang sepi. Dekor pernikahan sudah dibongkar. Tapi di ruang tamu ada satu hal yang membuatku merinding. Selendang sinden tergantung di dinding sebagai kenang-kenangan. Aku menatapnya. Selendang itu sama seperti yang kulihat di belakang panggung. Nisa duduk di sofa, wajahnya pucat. Dia berkata pelan, "Mas Raka, aku masih dengar nyanyian." Aku menelan ludah. "Nisa, kamu dengar apa?" Nisa menatap kosong ke sudut ruangan. Dia bilang, "Tembangnya selesai, tapi dendamnya belum." Jaka masuk dari kamar, wajahnya kurus. Dia menatapku, matanya ketakutan. "Mas, dia sekarang nggak nempel di panggung. Dia nempel di rumah." Aku merinding. Bagas pernah bilang, yang ditempel bukan baju, tapi napas. Tiba-tiba, selendang di dinding bergoyang sendiri. Pelan, seperti ada yang mengusap. Nisa menutup mulut, batuk. Batuknya kali ini berdarah. Jaka panik, memegang Nisa. Nisa berbisik, "Mbak Yu, minta panggung." Aku mundur. Aku sadar, tembangnya selesai, tapi Nyi Laras kehilangan panggung untuk tampil. Dan sekarang, ia mengubah rumah pengantin jadi panggung. Malam itu, aku tidak bisa tinggal lama. Aku pulang dengan perut mual. Di jalan, aku mencoba menelepon Bagas. Bagas tidak mengangkat. Aku datang ke rumah Bagas. Pintu terkunci, tapi lampu di dalam menyala. Aku mengetuk. Tidak ada jawaban. Aku memanggil, "Gas, Bagas." Akhirnya pintu terbuka pelan. Bagas berdiri, wajahnya pucat, matanya merah. Di belakangnya ada kursi plastik. Kursi itu menghadap tembok. Di tembok ada kain putih seperti kelir kecil. Aku membeku. Bagas berbisik, "Serak." Dia pindah-pindah rak. Aku kira Mbak Rini jadi penutup. Tapi ternyata penutup itu cuma menunda. Aku masuk, pelan. Di atas meja ada buku lirik. Dan di halaman tertentu, Bagas menulis catatan. Kalau tembang sudah selesai, dia akan cari panggung baru. Panggung paling dekat, rumah pengantin. Aku menatap Bagas. "Terus, kita bisa apa?" Bagas menatap kosong. "Kita bisa putus dengan cara terakhir, bakar kelirnya, bakar selendangnya, bakar semua yang jadi panggung. Tapi," Bagas menelan ludah, "kalau panggungnya sudah jadi rumah pengantin, yang harus dibakar," suaranya pecah. "Ya rumahnya." Aku merasakan darahku dingin. "Gila," Bagas tertawa pahit. "Lebih gila kalau kita biarin dia hidup dari napas mereka." Kami berangkat malam itu menuju rumah Jaka dan Nisa. Hujan gerimis, lampu jalan redup. Begitu kami sampai, rumah itu sunyi. Tidak ada suara TP. Tidak ada suara orang. Kami masuk. Di ruang tamu, selendang itu tidak lagi tergantung di dinding. Sekarang, selendang itu melilit leher Nisa yang duduk di kursi plastik, menatap kosong ke kelir kain putih yang entah kapan dipasang di ruang tamu. Di depan kelir itu, Jaka duduk memegang kendang. Jaka menoleh ke kami, air mata mengalir. Aku nggak bisa berhenti. Kalau berhenti, Nisa nggak bisa napas. Nisa batuk, tubuhnya gemetar. Di belakang Nisa, aku melihat bayangan Nyi Laras berdiri. Lebih jelas dari sebelumnya. Dia tersenyum, menikmati panggung barunya. Bagas menggenggam korek dan botol bensin kecil. Tangannya gemetar. "Rak, kalau kita bakar, mereka bisa mati." Aku menelan ludah. "Kalau kita nggak bakar, mereka mati pelan." Bagas menatapku, mata berkaca-kaca. Aku nggak mau ada lagi yang jadi Mbak Rini. Kami menyiram bensin ke kain kelir. Bau tajam memenuhi ruangan. Nyi Laras menoleh cepat, wajahnya berubah marah. "Ojo,"
Jupuk panggungku, jangan ambil panggungku. Selendang di leher Nisa mengencang. Nisa menjerit, tapi suaranya hilang. Jaka memukul kendang lebih keras. Panik, aku berlari ke Nisa, tapi Bagas menahan. Jangan sentuh, Bagas menyalakan korek. Api kecil muncul, dia melempar korek ke kain kelir. Api menyambar cepat. Kelir terbakar, cahaya oranye memenuhi ruangan. Nyi Laras menjerit, ceritanya bukan suara manusia. Lebih seperti suara kain basah dibakar. Selendang di leher Nisa mengendur. Nisa terengah, menarik napas besar. Jaka berhenti memukul kendang, menangis. Aku pikir mereka selamat. Aku benar-benar berpikir, ini selesai. Tapi api tidak berhenti di kelir. Api merambat ke tirai, ke sofa, ke karpet. Bensin terlalu banyak. Bagas panik. Kita keluar, cepat. Aku menarik Nisa, Bagas menarik Jaka. Kami berlari ke pintu depan. Saat kami hampir keluar, Nyi Laras muncul di ambang pintu. Bukan sebagai bayangan, tapi sebagai sosok penuh. Kebayanya terbakar di tepi, tapi ia tidak kesakitan. Ia tersenyum, menahan kami. Panggungku, ora iso kobong dewe. Panggungku tidak bisa terbakar sendiri. Dia menunjuk Nisa. Dan selendang yang tadi kendur tiba-tiba melilit lagi. Tapi kali ini bukan ke Nisa. Selendang itu melompat seperti ular, melilit leher Bagas. Bagas tercekik, matanya melotot. Aku berusaha menarik selendang itu, tapi tanganku seperti menyentuh asap. Bagas berusaha bicara. Rak, jangan, biar aku. Nyi Laras tersenyum. Salah siji, kudu ganti. Satu orang harus mengganti. Bagas jatuh. Dan dalam 1 detik, napasnya berhenti. Aku menjerit. Jaka menarik Nisa keluar. Aku ingin membawa Bagas, tapi api sudah besar. Langit-langit mulai runtuh. Aku terpaksa mundur. Kami keluar rumah tepat saat jendela pecah. Api menjilat keluar seperti mulut raksasa. Tetangga berteriak, mobil berdatangan, sirin terdengar jauh. Jaka dan Nisa duduk di halaman, menangis, batuk-batuk, tapi hidup. Aku menatap rumah yang terbakar, dan di antara api, aku melihat Nyi Laras berdiri di balik jendela, menatapku. Dia menyisir rambutnya pelan, dan tersenyum puas. Karena akhirnya dia punya 1 sinden baru, Bagas. Seminggu kemudian, berita menyebut kebakaran itu sebagai korsleting listrik. Tidak ada yang membahas kelir. Tidak ada yang membahas selendang. Jaka dan Nisa pindah kota. Mereka selamat, tapi tidak pernah benar-benar pulih. Nisa kehilangan suaranya. Setiap kali ia mencoba bicara, yang keluar hanya napas serak. Dan aku berhenti main kendang, karena setiap kali aku mendengar gamelan dari jauh. Aku masih mendengar suara perempuan menyusul dari belakang panggung. Bisik, serak, nyanyin, durung rampung. Suatu malam, ada undangan pernikahan datang ke rumahku, tanpa nama pengirim. Di pojok amplop ada bekas bedak putih, seperti telapak tangan. Di dalamnya hanya ada 1 kalimat. Mas Raka, ayo ngendang maneh, aku butuh irama. Dan di bawah kalimat itu, tertulis judul lagu yang membuat darahku dingin. Kembang Gendis. Kalau kamu suatu saat datang ke acara pernikahan dan mendengar sinden menyanyi 1 lagu dengan suara yang terlalu serak, jangan ikut bersenandung. Jangan ikut memperbaiki lirik, karena mungkin yang menyanyi bukan sinden yang terdaftar.